Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Besoknya, sebelum kegiatan dimulai, Kazemihara akan memberikan arahan terlebih dahulu untuk teman-teman kelasnya. Mereka akan membicarakan soal laporan masalah yang mereka terima kemarin. Seisi kelas berharap masalah mereka dapat diselesaikan sesegera mungkin, yang membuat Kazemihara sedikit kewalahan menghadapi mereka semua dan bertanya apa yang akan Shinichiro lakukan. Tapi Shinichiro sudah mempunyai semua solusi, namun dengan wajah yang sangat kelelahan. Shinichiro meminta semuanya untuk tetap tenang karena akan menyelesaikan semua masalahnya. Tapi sebelum itu, Shinichiro menegur Noroda karena ia tak melakukan apapun. Jadi ia bertanggung jawab untuk mendokumentasikan segala hal. Noroda dengan tegas menolaknya, tapi tatapan seisi kelas membuatnya terpaksa menerima hal tersebut. Juga Shinichiro meminta Noroda untuk membagikan hasil foto itu di kelas. Lalu masuk ke topik utamanya. Shinichiro sudah membuat manual tertulis dan berharap semua orang mengikuti instruksi yang ada di sini. Juga Shinichiro sudah membuat sebuah desain tiket yang ada di dalam flashdisk ini, jadi bisa digunakan kapan saja. Shinichiro meminta temannya, Genji, untuk membantunya jika teman-teman tak mengerti soal komputer. Genji bingung kenapa harus dirinya, tapi ia tetap menerima permintaan temannya itu. Lalu soal orang-orang yang kehilangan stok belanja, Shinichiro meminta mereka untuk melaporkan kepadanya apa saja yang sudah dibeli. Juga Shinichiro membuat panduan sederhana cara menjalankan sebuah toko dan membagikannya ke semua orang. Teman kelas yang melihat panduan itu dibuat kagum karena betapa detail dan mudahnya dipahami panduan tersebut. Kazemihara kagum Shinichiro membuat semua ini hanya dalam satu malam. Shinichiro juga merasa bertanggung jawab karena sudah melempar ide ini sebelumnya, yang membuat Kazemihara kaget apakah Shinichiro sudah mempersiapkan ini sejak lama. Tentu, karena jika tidak, Shinichiro akan dimaki-maki oleh semua orang, yang membuat Kazemihara bingung bagaimana Shinichiro melihat teman kelasnya itu. Shinichiro sudah menyelesaikan sebagian masalah dan bertanya apa ada yang kurang mengerti, tapi seisi kelas terdiam, yang membuat Shinichiro bingung ada apa. Sukamoto memanggil Shinichiro dan berkata kalau Shinichiro sangat luar biasa dan membuat Shinichiro kaget, apalagi mereka kemarin berkata sembarangan, tapi Shinichiro dapat menyelesaikan semua masalah ini hanya dalam semalam. Bahkan Mai juga kagum dengan Shinichiro yang tetap mengabulkan permintaan tim dekorasi meskipun sangat sulit. Mereka semua sepakat kalau panduan manual yang diberikan Shinichiro sangatlah luar biasa. Shinichiro merasa malu karena mendapatkan pujian semacam ini, karena hal semacam ini tak pernah terjadi sebelumnya. Shinichiro menyadari Haruka yang tampak bangga akan sesuatu, tampak seperti ia senang karakter favorit manganya diakui oleh semua orang atau semacamnya. Shinichiro merasa malu dipuji, tapi tiba-tiba seseorang berkata, saking bagusnya ini manual terkesan sedikit menyeramkan. Memang sih mereka terbantu, tapi rasanya sangat menyeramkan di saat yang bersamaan, yang membuat Shinichiro kesal. Apa perlu mereka berkata seperti itu? Jika ingin memuji, tolong lakukan sampai selesai. Keesokan harinya, Haruka akan membuat takoyaki sendiri di depan kelas. Tapi melihat Haruka dengan ponytail dan celemek dari belakang sungguh sebuah anugerah bagi Shinichiro. Tapi tampak sekali Haruka sangat gugup dan bertanya apakah Haruka ingin gantian dengan Shinichiro. Tapi Haruka sudah memutuskan untuk melakukan ini, jadi ia akan berusaha sebaik mungkin. Shinichiro mengerti dan berkata kalau Haruka bisa melakukannya. Tapi jika Haruka gagal bagaimana? Shinichiro berkata, bilang saja kalau ini sampel yang gagal, yang membuat Haruka merasa tenang dibuatnya dan akan melakukan yang terbaik. Haruka mulai memasak, yang membuat Shinichiro penasaran apakah Haruka memang jago memasak, apalagi ia anak dari orang kaya. Tapi di luar dugaan, kemampuan memasak Haruka sangatlah luar biasa, yang membuat Shinichiro kagum dibuatnya. Dan dengan cepat takoyaki berhasil dibuat. Melihat itu membuat seisi kelas kagum dengan kemampuan memasak Haruka. Shinichiro juga merasa kalau itu sangat sempurna. Haruka pun berkata mereka tinggal mengujinya saja dan bertanya apakah Shinichiro ingin mencobanya. Dan Shinichiro tak masalah soal itu. Tapi di luar dugaan,
Haruka menyuapi Shinichiro di depan semua orang, yang membuat semua orang kaget dibuatnya. Awalnya Shinichiro merasa bingung apa yang harus dilakukan, tapi melihat senyuman itu membuat Shinichiro memutuskan untuk melahapnya dan kagum akan rasanya yang sangat luar biasa. Shinichiro yang kembali ke alam sadar berkata kalau rasanya sangat luar biasa dan membuat Haruka senang mendengarnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian mereka hampir menyelesaikan persiapannya dan beberapa orang yang awalnya memberontak kini merasa kalau ini sangat menyenangkan. Dan ketika sedang di kelas, Shinichiro menemukan sebuah surat di mana tertulis kalau seseorang menunggunya di halaman sekolah. Shinichiro merasa ini pastilah sebuah prank dan sepulang sekolah, Shinichiro pergi untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Ketika ingin pergi, Shinichiro dihentikan oleh seorang gadis dan bingung siapa gadis tersebut. Ia memperkenalkan dirinya bernama Sakai dari kelas B dan adanya Shinichiro di sini pasti karena surat yang sudah ia baca. Gadis itu tiba-tiba berkata kalau ia menyukai Shinichiro, yang membuat Shinichiro bingung. Padahal ia cuma kebetulan lewat saja dan tak mungkin orang menyatakan cintanya ke Shinichiro. Apalagi ini pertama kalinya Shinichiro bertemu gadis ini dan merasa ini pastilah semacam prank. Akan jadi masalah jika Shinichiro menolaknya dan mencoba menerimanya secara berpura-pura. Tapi pendengar itu membuat gadis itu tertawa tak menyangka kalau Shinichiro menganggap ini benaran. Tak lama setelah itu, sekumpulan pria bermasalah datang ingin membuli Shinichiro. Tapi Shinichiro tak tertekan sedikit pun. Tsuchiyama berkata ke Shinichiro untuk jangan terlalu terbawa suasana. Dan pastinya kaget dan syok kan, tiba-tiba ditembak tapi ternyata cuma bohongan. Shinichiro berpikir sejenak bagaimana ia harus menilai situasinya saat ini. Ia sadar orang-orang ini berada di bawah kastanya orang populer dan merasa terancam dengan kehadiran Shinichiro yang tiba-tiba merebut perhatian seisi kelas. Gadis itu juga berkata kalau sedari awal ia tak mungkin menyukai Shinichiro dan mereka semua menghina Shinichiro. Tapi Shinichiro tak merasa tertekan sedikit pun dan bingung apa yang harus ia lakukan jika Haruka menunggunya. Dan tiba-tiba Haruka datang menghampiri Shinichiro. Tsuchiyama kaget kenapa Haruka ada di sini. Itu karena Haruka sedari tadi mencari Shinichiro, tapi ia tak menemukannya dimanapun. Shinichiro dengan cepat berkata kalau itu memang salahnya dan pergi meninggalkan kerumunan itu. Tsuchiyama bingung kenapa Haruka bersama orang seperti Shinichiro. Haruka berkata ia punya urusan bersama Shinichiro dan pergi. Tapi gadis bernama Sakai tak mengerti kenapa Haruka bersama orang seperti Shinichiro. Bahkan Tsuchiyama berkata kalau Shinichiro itu tak selevel dengan orang seperti Haruka. Dan dengan kejadian sebelumnya harusnya Shinichiro itu ketakutan. Tapi Shinichiro dengan tenang berkata apakah Tsuchiyama sebegitu takutnya dengan posisinya saat ini sampai harus merendahkan orang lain. Dan bukankah itu sangat melelahkan? Pria yang kalian sebut kelas bawah ini hanya ingin berteman dengan orang yang cocok dengannya, dan ini terasa sangat menyenangkan dan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Haruka bingung apa yang sebenarnya terjadi dan cerita pun berlanjut.